Halo guys, gue sekarang bareng sama Rudy Rudianti, salah satu pemain dari Six Satu Guru, dan gue salah satu FBN, fans berat Rumi. Oke, Rumi, pertama, first impression, waktu syuting sama Jepang, gimana sih perasaannya? Pertama kali ya? Pertama deg-degan luar biasa karena sangat-sangat ternyata buat aku tuh bisa berkolaborasi dengan seorang Joko Anwar, idola aku dari kecil. Benar-benar dari aku nonton semua film dari film pertama sampai ke-9, jadi pas ada kesempatan aja itu udah wow, saya nggak percayain syutingnya sangat sehat. Terus setiap karakter diberikan porsinya seberapa besar ataupun kecil, diberikan karakter sheet yang memberikan background dari masing-masing tokoh. Jadi buat aku guys bisa berjalan dengan Joko Anwar itu adalah anugerah, dan aku rasa mungkin capaian yang luar biasa dalam karir. Okay, but how do you get into the characters? Jadi Lani gitu. Jadi waktu itu kan pertama pokoknya acuanku kan namanya naskah. Dari naskah aku melihat Lani ini seperti apa, punya relasi dengan siapa. Kebetulan tokoh Lani ini dekat dengan tokoh utama yaitu Sika. Jadi satu berawal dari naskah, kedua lanjut dari character sheet yang dibikin sama Om Joko. Itu seperti kayak kalau buat aktor tuh kayak PR-nya udah setengah dikerjain gitu. Tapi lalu berikutnya prosesnya berusaha untuk PDKT sama Lani, berusaha mengenal Lani lebih lanjut. Ada beberapa hal yang waktu itu aku lakukan sih sebenarnya. Jadi untuk bisa kerja, untuk bisa tahu. Habis itu dari karakter sheet ada beberapa hal yang aku lakuin. Waktu itu karena kerja dengan Lani dan Sika adalah seorang creator di Joko, maka kita pengen tahu kan nih kerjaannya creator rumah Joko itu kerja seperti apa sih, gimana sih creator di rumah Joko. Jadi itu kita sempat riset studi wisata gitu beberapa rumah Joko yang Jabodetabek. Setelah itu mungkin aku memberikan pertanyaan ke aku sebagai Lani gitu. Banyak sekali pertanyaan yang ditanyakan, coba jawab selalu pandangan ini mana tentang ini. Jadi sebenarnya bisa dapat gambaran lengkap siapakah Lani ini. Oke. Terus gue tuh suka scene lo tuh waktu yang di nangis di pojok. Itu one of the best ya guys ya. Itu gimana sih bisa gitu loh, depressionnya bisa tuh kayak aku ingin berterima kasih banget sebenarnya tentunya selain sama Abang Joko dan tim. Ini luar biasa ya, ketika masuk di dalam set, setiap kali masuk ke dalam set, baik set kebetulan kalau Lani banyak dari persentase sepanjang syuting itu kan banyak yang emosinya cukup dalam gitu ya, cukup besar gitu sama si yang dirasakan Lani sepanjang cerita. Itu masuk ke dalam set itu kayak udah environmentnya tuh sangat mendukung. Yang ini karena menurut aku manis, suaranya super hening. Aktor-aktornya benar-benar fokus, dan tentunya karena bekerja sama juga dengan aktor yang luar biasa senior dan memang sudah paling gokil bidangnya gitu ya. Jadi juga pasti deg-degan banget gitu. Cuma kenapa aku bilang itu semuanya mendukung, karena untuk bisa merasakan apa yang dia rasakan tanpa environment yang bisa membuat aku fokus nggak akan mungkin terjadi sih. Dan Om Joko tuh tipe yang setiap syuting tuh kayak semua tiap karakter tuh kayak diberikan, kalau buat aku tuh kayak bisikan maut dulu gitu kan, mengingatkan kembali what's before, what's happening. Jadi untuk bisa membawa tokoh ada di antara action dan art itu terasa jadi sangat terdukung oleh seorang Joko Anwar yang memberikan bisikan-bisikan maut gitu. Gitu sih menurut aku. Dan juga diberikan kesempatan untuk mengingat ini lo lagi di dalam kondisi yang seperti apa, dan tentunya aksi-reaksi dengan aktor lain yang kalau buat aku bahasanya tuh ngasih gitu. Oke, nice. Berarti benar-benar environment yang tenang gitu jadi kunci utama di Six Satu Guru ini ya waktu set ya. Banget. Oke, one last time. Kenapa sih orang harus nonton Six Satu Guru dan harus nonton lebih dari sekali? Kenapa harus nonton? Tentunya kalau buat aku pribadi, aku lebih mikir gini sih. Ini bakal jadi sebuah masterpiece gitu. Masterpiece dalam artian sebuah cerita yang cukup unik, isinya berat, dan kan kalau yang kita udah nonton ya, dialog itu kan kalau terbahan tulis udah gitu aja, enggak akan lebih berat maknanya, dimasuk maknanya ketika dibawakan oleh para karakter yang luar biasa. Jadi kenapa harus nonton? Bisa menggabungkan Selamat Harjo, Christine Hakim yang senior meninggalkan dalam sebuah project yang sama. Ada kemungkinan sebenarnya itu belum tentu akan terjadi lagi di jalanin film modern, saya modern di zaman modern film Indonesia gitu. Jadi
Pertama itu, ini benar-benar jajaran buat aku para pelakon yang luar biasa, keren-keren banget. And you'll see great things in the film dalam segi dari segi pemeranan ya kan, actingnya mereka. Lalu kedua tentunya buat aku pribadi juga ini akan menjadi film yang membuat kita berpikir kita ngapain aja ya di dunia. Lalu kalau beneran katanya ada hukuman setelah hidup itu bentuknya kayak gimana ya? Ini ya buat kita-kita yang udah meninggal gitu, orang yang sudah meninggal tidak bisa kembali lagi ke dunia untuk bersyukur. Maka semua yang kita diajarkan, maka semua yang kita tahu itu kita nggak tahu bener-bener kayak apa gitu. Jadi mungkin yang punya pertanyaan kayak Sita mungkin banyak kayak ya nggak sih? Ya tapi yang berani melakukannya ya, itu adalah di film Siksa Kubur. Jadi mau tahu jawabannya langsung nonton aja gitu. Dan tentunya banyak sekali faktor teknis luar biasa, soundnya gila banget. So it's gonna be a ride menurut aku sih buat teman-teman. Dan kenapa harus nonton 2 kali? Terutama buat para super fan Joko Anwar gitu ya. Ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan teori-teori yang berkeliaran di media sosial. Kalau ingin tahu itu ada apa nih dalam filmnya gitu yang miss detail-detail aku nih mungkin nonton dulu. Ya benar sih, ini kedua kali tuh feelnya juga terasa banget. Gue tetap nangis loh. Terakhirnya tetap nangis gila. Oke tapi thank you so much ya Rumi ya for your time. Dan jangan lupa nonton Siksa Kubur di bioskop ya. Nonton sekali, jangan 2 kali lebih biar bisa dapat 4 juta penonton. Amin. Amin. Please success for your career ya. Oke, langsung nonton di bioskop Siksa Kubur. Thank you for watching and happy watching. Dadah, thank you Kak Didi.